Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Edwin Ramadan, yaitu antrian bank. Jadi di sini kita membuat dengan ADTQ. Yang pertama ada headernya, yang dimana kita memasukkan if and def q underscore h, hashtag define q underscore h, dan memasukkan include IOStream dan ctime. Jadi ctime ini merupakan library untuk mengambil waktu. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk menggunakan using name std. Selanjutnya ada pendefinisian pointer, yang dimana kita ngebuat head q itu sama kayak q titik head. Lalu ada tail q, yang dimana q titik tail, dan info head q itu q titik t yang q titik head. Lalu ada info tail q titik t, yang dimana indeks ke q titik tail. Lalu ada define nil sama dengan 0. Selanjutnya ada pendefinisian tipe q. Ada type def integer address, lalu ada type def string info type. Kemudian ada tipe data bentukan yang bernama data, di mana berisikan info type antrian dan urusan. Lalu ada tipe bentukan Q, yang dimana berisikan data variabel T sebanyak 100. Lalu ada address dengan head dan tail. Selanjutnya ada tipe data bentukan dari tabel data, yang berisikan data sebanyak 4. Selanjutnya ada tipe bentukan untuk CS, yang berisikan data sebanyak 2. Nah, kemudian kita lanjut ke boolean sqempty. Jadi sqempty ini untuk mengecek apakah Q tidak memiliki elemen dan mengirimkan true jika Q kosong. Lalu selanjutnya ada prosedur create Q, yang dimana initial stage-nya itu Q terdefinisi, tidak diketahui isinya, dan final stage-nya Q diinisialisasi dengan head Q sama dengan nil dan tail Q sama dengan nil. Lalu selanjutnya ada prosedur add Q, yang dimana prosesnya itu menambahkan X pada Q dengan aturan FIFO atau first in first out. Lalu mempunyai initial stage, yaitu Q terdefinisi mungkin kosong dan Q menampung elemen Q tidak penuh. Lalu final stage-nya X menjadi elemen tail yang baru dan tail-nya maju. Selanjutnya ada prosedur del Q, yang dimana prosesnya itu untuk menghapus Q pada Q, menghapus X ini pada Q dengan aturan FIFO, yang dimana initial stage-nya itu Q terdefinisi dan Q tidak kosong. Lalu final stage-nya Q berkurang satu elemen di depan dan disimpan pada X. Selanjutnya ada prosedur print QTL, yang dimana ini tuh jadi untuk mencetak Q tapi pada bagian teller, yang mempunyai initial stage Q terdefinisi mungkin kosong, yang final stage-nya jika Q tidak kosong maka menampilkan semua info yang ada pada elemen Q ke layar. Selanjutnya ada prosedur print Q untuk CS. Nah, ini tuh sama kayak barusan untuk mencetak, tetapi ini untuk bagian CS. Selanjutnya ada string convert int, yang dimana berisikan variabel nomor dengan tipe data dasar integer. Selanjutnya yang terakhir ada prosedur jam, yang dimana mempunyai initial stage waktu saat ini, lalu final stage-nya menampilkan waktu saat ini. Kemudian hashtag and if. Nah, selanjutnya sesudah kita selesai membuat header, maka kita membuat body dari prototype ADT tugas bank ini. Jadi yang pertama itu kita mengincludekan yang q.h itu yang barusan kita buat, lalu include IOStream, windows.h, stream, con.io.h, dan using name std. Nah, lalu kita masuk ke boolean isQempty.
Jadi algoritmanya itu jika head Q sama dengan nil, maka nilai kembalinya itu true. Nah, jika selain itu maka nilai kembalinya itu false. Selanjutnya kita ke prosedur create Q. Jadi algoritmanya itu di mana kita mengubah nilai head yang Q itu dengan nil dan tail-nya juga dengan nil. Lalu selanjutnya ada prosedur add Q. Nah, algoritmanya jika di sini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi jika isQ empty itu bernilai true, maka head Q itu sama dengan head Q ditambah 1 dan juga tail Q itu sama dengan tail Q ditambah 1. Nah, setelah itu jika head dan tailnya udah di posisi 1, maka kita masukkan info head yang Q itu dengan nilai X. Nah, jika isQ empty itu salah, maka tailnya itu bertambah 1, lalu info tail yang Q itu diisi oleh X. Selanjutnya ada prosedur delete Q. Nah, di sini algoritmanya sama, dicek terlebih dahulu. Jika isQ empty, maka emp.antrian ini sama dengan 0. Lalu variabel X ini diisi oleh emp ini. Emp itu data. Nah, selain itu maka info head yang Q itu masuk ke variabel pointer X. Lalu head Q bertambah 1. Jika head Q melebihi dari tail, maka head Q ini diubah menjadi 0 posisinya. Nah, selanjutnya ada prosedur print QTL. Nah, pada print QTL ini di mana kita mencetak semua elemen dengan cara melakukan pengulangan for, yaitu integer i variabel i ini sebagai diisi oleh head yang Q. Lalu jika i kurang dari sama dengan tail Q, maka i akan bertambah 1. Nah, selama pengulangan ini kita melakukan output yang dimana mengoutputkan variabel i terus t q.t input yang elemen dengan input antrian, dan urusan, lalu endline. Nah, selanjutnya ada prosedur print Q CS yang dimana ini juga tidak beda jauh ya. Jadi kita melakukan pengulangan for dengan variabel i yang bersifat integer yang berisikan head yang Q. Lalu jika i kurang dari sama dengan tail Q, maka i akan bertambah 1. Nah, selama pengulangan ini kita mengoutputkan variabel i, antrian, dan urusan. Nah, selanjutnya ada string convert integer. Ya, yang dimana ini tuh untuk mengubah gitu. Jadi dengan tipe variabel nomor ini, jadi kita membuat dulu string variabelnya ss, yang dimana ss itu dimasukkan nomor itu dimasukkan ke dalam variabel ss. Lalu nilai kembalinya ss.str. Selanjutnya ada prosedur jump. Nah, di sini tuh kita time underscore t a sama dengan time berisi 0. Lalu string b itu sama dengan si time dari inputan a ini. Nah, kemudian kita mengoutputkan yang b terus endline. Selanjutnya untuk main Q ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, pada main driver akan saya jelaskan. Izin memperkenalkan, nama saya Zaki Zohir HS dengan NIM 043. Lalu di sini di preprocessor terdapat include Q.h. Ini mengindikasikan bahwa kita ingin menggunakan deklarasi dan definisi yang ada dalam file header tersebut dalam program kita. Lalu include IOStream ini
yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk input atau output dalam bahasa C++. Kemudian include windows.h. Ini memberikan akses ke fungsi-fungsi sistem operasi Windows. Lalu include stream, ini yang menyediakan kelas dan fungsi untuk memanipulasi string dan C++. Lalu include conio.h. Ini yang memberikan fungsi-fungsi untuk memanipulasi input atau output karakter pada konsol di lingkungan Windows. Lalu deklarasi variabel terdapat Q dengan tipe data Q, variabelnya Q dan Q2. Ini mendefinisikan dua buah objek Q dengan nama key dan key2. Lalu dengan variabel tipe data dengan variabel XY mendefinisikan dua buah variabel bertipe data yang digunakan untuk menyimpan data nasabah. Lalu ada tipe data in dengan variabel pilihan 1, 2, 3 akhiran opsi. Variabel ini untuk menyimpan pilihan menu yang diinput oleh pengguna. Lalu tipe data tabel data dengan variabel myTeller. Objek bertipe tabel data yang digunakan untuk menyimpan data antrian di teller. Kemudian tipe data CS dengan variabel myCS. Ini objek bertipe CS yang digunakan untuk menyimpan data antrian di customer service. Lalu string dengan variabel TMP dan urusan CS. Variabel string ini digunakan untuk menyimpan sementara nomor antrian dan urusan antrian. Lalu tipe data integer dengan variabel nomor T sama dengan 1400 dan nomor CS sama dengan 1500. Variabel ini untuk menyimpan nomor antrian terakhir yang digunakan untuk menghasilkan nomor antrian nasabah baru. Selanjutnya algoritma. Ini untuk buat Q kosong. Ini untuk menu utama dan ini untuk pilihan menu teller atau CS. Ini untuk user yang diminta inputan. Dan ini jika bernilai 1 maka akan masuk ke menu teller. Dan jika bernilai 2 maka akan masuk ke menu CS. Dan jika bernilai 3 maka mengakhiri program. Jika tidak memilih 1, 2 atau 3 maka akan kembali dimintai inputan. Lalu ini untuk
utama teller, dan ini untuk meminta pilihan operasi pada teller. Dan ini untuk menambah antrian teller. Dan ini untuk meminta input pilihan urusan. Jika bernilai 1 maka akan melakukan tarik tunai. Dan jika bernilai 2 maka akan melakukan setor tunai. Dan ini jika tidak memilih di antara 1 dan 2 akan terjadi akan dimintai inputan kembali. Dan ini untuk melayani nasabah. Dan ini untuk menampilkan antrian teller. Ini untuk menu utama customer service. Dan ini untuk pilihan opsi terhadap CS. Dan jika bernilai 1 akan menambah antrian CS. Dan jika memilih bernilai 2 akan melakukan melayani nasabah. Dan ini untuk pilihan jika bernilai 3 akan menampilkan antrian CS. Dan jika bernilai 4 akan kembali ke menu utama. Dan ini untuk akhir program atau bank tutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk output akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dwiki. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yakni penjelasan mengenai output dari program yang telah dibuat atau tes program. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah menu utama jika program baru dijalankan. Nah, terdapat 3 menu. Yang pertama ada teller. Ini adalah sebuah array yang berisikan 4 data, di mana array ini pada setiap tabelnya akan dilakukan sebuah operasi, yakni penghapusan antrian dengan memanggil prosedur delete. Nah, kemudian yang kedua, sesuai penugasan, yakni terdapat pilihan customer service yang berupa tabel array sebanyak 2 elemen. Nah, yang ketiga adalah pilihan untuk mengakhiri program atau tutup bank. Nah, jika user menginputkan 1 seperti ini, maka akan masuk ke menu teller, di mana pada menu teller akan terdapat beberapa operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama seperti tambah antrian teller, jika pilihan kedua buka teller atau penghapusan antrian. Yang ketiga list antrian teller atau menampilkan sebanyak apa antrian yang sudah dimasukkan. Dan pilihan 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, jika kita menginputkan pilihan 1, maka akan masuk ke operasi tambah antrian teller, di mana jika kita masuk ke tambah antrian teller, di sini sudah terdapat nomor antrian di mana telah dilakukan operasi concat dari mulai integer hingga
dirubah menjadi string. Pada setiap tambah antrian teller, integer akan bertambah sebanyak satu nilai. Di sini 1400 bertambah satu nilai dan dikoncat dengan string T, maka akan terjadi nomor antrian T1410 untuk teller yang ditandai dengan huruf T pada awal antrian. Kemudian di sini karena pada teller hanya terdapat dua urusan, yakni tarik tunai dan setor tunai, maka di sini kita langsung saja bisa memasukkan pilihan antara satu untuk tarik tunai dan dua setor tunai. Jika kita memasukkan tarik tunai, maka nomor antrian ini akan melakukan urusan tarik tunai. Kita enter. Nah, maka data akan tersimpan sebagai antrian. Kemudian kita coba untuk memasukkan 5 antrian. Antrian kedua, tarik tunai lagi. Antrian ketiga, setor tunai. Antrian keempat, setor tunai lagi. Dan antrian kelima, tarik tunai. Nah, maka data tersebut akan tersimpan pada sebuah queue atau antrian. Nah, untuk melihat antrian tersebut, kita masukkan opsi ketiga atau angka 3. Nah, maka akan terdisplay antrian dan juga urusan pada setiap nasabah. Nah, di sini sudah terdapat 5 nasabah. Nah, kemudian untuk menghapus atau melayani nasabah ini, kita lakukan buka teller, di mana pada setiap melakukan operasi buka teller akan di-delete sebanyak 4 nasabah sesuai dengan perintah penugasan. Terdapat 4 buah teller. Di sini tekan apa saja untuk melanjutkan. Tujuannya agar tidak langsung kembali ke program menu ini. Jadi user akan melihat tampilan jika menginputkan angka 3. Kita coba untuk menginputkan angka 2 untuk melayani para nasabah. Nah, jika pada setiap teller terdapat nasabah, maka akan tertampil informasi ada, dan ada. Tadi awal sudah dimasukkan antrian sebanyak 5 dan dipanggil 4. Kita tunggu selama 10 detik. Waktu awal pelanggan masuk pada detik ke-56. Nah, kita tunggu. Kita buka teller. Nah, tadi sudah dipanggil sebanyak 4 antrian. Kita panggil lagi dan tersisa hanya ada 1 nasabah di sini. Dan di sini akan tertampil informasi teller ada yang kosong, teller 2, 3, dan 4, dan antrian kosong karena teller 2, 3, dan 4 tidak diisi oleh nasabah lain. Nah, awal masuk pelanggan pada detik ke-38 dan setelah dilayani keluar pada detik 48, yang mana jika dioperasikan aritmatika maka akan tertampil 10 detik. Nah, di sini karena teller sudah ada yang kosong dan juga pelanggan sudah beres dilayani. Ini jika kita memasukkan buka teller yang mana dilayani tetapi antrian kosong, nah akan tertampil informasi tidak ada antrian lagi. Nah, untuk menu teller mungkin seperti itu saja. Kita kembali ke menu utama. Nah, kita coba untuk masuk ke pilihan 2, yakni ke bagian customer service. Kita inputkan angka 2. Di sini menunya tidak jauh beda dengan operasi pada teller, yang mana 1 untuk menambah antrian CS, kemudian 2 buka CS atau melayani nasabah CS, kemudian yang ketiga untuk menampilkan antrian CS, dan yang keempat kembali ke menu utama. Kita coba untuk memasukkan antrian CS dengan menginputkan angka 1. Nah, di sini seperti teller akan terjadi operasi concat yang merubah integer pada setiap tambah antrian yang bertambah 1 menjadi sebuah string.
menjadi sebuah string antrian. Nah, karena CS tidak hanya memberikan pelayanan dua saja, dapat beragam. Di sini kita memasukkan manual apa urusan dari nasabah tersebut. Misalnya blokir kartu ATM, kita masukkan inputan blokir ATM. Kemudian di sini saya akan memasukkan 3 buah antrian. Nah, kemudian yang kedua, ATM hilang, dan yang ketiga kita coba buat ATM. Nah, data yang tadi tersimpan pada sebuah view, yang mana jika kita ditampilkan maka akan terdapat nomor antrian dan juga urusan dari masing-masing antrian tersebut. Nah, untuk melayani antrian ini kita buka pilihan kedua, buka CS, yakni melayani nasabah CS. Nah, karena tadi terdapat 3 antrian, maka di sini dua customer service sedang melayani dan menunggu hingga 20 detik. Waktu pelanggan masuk atau nasabah CS pada detik ke-54 dan kurang lebih akan keluar pada detik ke-14 menit selanjutnya. Nah, CS sudah ada yang kosong, pelanggan sudah beres dilayani. Nah, kita coba untuk menampilkan antrian lagi. Tadi menginputkan 3 nasabah dan dikurang 2 nasabah menjadi harusnya 1 nasabah tersisa. Kita enter. Nah, benar sekali, di sini tinggal tersisa nomor antrian ini dan urusannya ini. Kita coba untuk buka atau layani nasabah ini. Nah, karena tinggal 1 lagi, maka CS kedua kosong. Kita tunggu lagi. Di sini ada keterangan CS ada yang kosong, CS 2 dan antrian kosong karena CS 2 tidak melayani. Kita tunggu selama 20 detik, maka akan muncul atau beres dilayani pada detik ke-16. Nah, CS sudah ada yang kosong, kan sudah beres dilayani. Kita tekan lagi untuk balik ke menu CS. Kita coba untuk layani antrian kosong. Nah, karena antrian kosong, maka CS tidak melayani apa-apa dan akan muncul keterangan tidak ada antrian lagi. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Semua program sudah dijalankan, semua fungsi telah dilakukan. Saatnya dan juga antrian sudah tidak terdapat antrian lagi, tidak ada nasabah yang ingin pergi ke teller ataupun ke customer service. Nah, untuk mengakhiri program atau menutup bank, kita pilih menu ketiga, masukkan di keyboard angka 3. Nah, akan muncul output terima kasih. Nah, artinya program selesai dijalankan. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan mengenai tugas antrian bank yang mengimplementasikan ADT-Q struktur data. Mungkin itu saja. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siapa saja mendengar atau melihat video ini. Sekian dari kami. Saya sebagai wakilan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.